Ya, kali ini kita akan bahas tentang Linux dasar terkait dengan komen-komennya, kemudian terkait dengan yang lainnya. Yang akan kita pelajarin di materi Linux dasar ini yang pertama itu introduction terkait dengan Linux. Yang kedua, kita akan belajar menginstal Linux di VirtualBox ya. Bagi teman-teman yang sekarang pakai Windows, pakai Mac, jangan khawatir, kita pakai VirtualBox untuk bisa nginstal Linux. Yang ketiga, kita akan walkthrough ya, sedikit mungkin ya jalan-jalan mungkin di desktopnya Linux, karena kalau misalkan kita tiba-tiba langsung ke terminalnya ya, atau mungkin ke command line-nya, itu mungkin sedikit membingungkan untuk yang awam ya. Yang keempat, kita akan belajar basic Linux command, kayak misalkan kita ngebuat sebuah file, kita nge-remove filenya gitu ya, terus kita mengisikan sebuah data atau mungkin tulisan ke dalam sebuah file, atau bahkan kita membuat sebuah folder atau directory gitu. Yang kelima, kita akan ngebahas tentang file compressions ya. Kita belajar gzip, zip, dan juga yang lainnya. Kemudian yang keenam, kita akan belajar user dan juga group management. Dan yang terakhir, kita akan belajar file atau directory permissions dan ownership. Yang pertama, introduction to Linux. Ya, Linux itu adalah sebuah komunitas sistem operasi open source atau sumber terbuka yang berbasiskan Unix yang menggunakan kernel Linux. Linus Torvalds merupakan Linux pertama kali ya, merilis Linux pertama kali pada 17 September 1991. Kemudian Linux merupakan sistem operasi gratis dan open source yang memungkinkan modifikasi dan juga distribusi kode sumber secara komersial maupun non komersial dengan menggunakan GNU atau General Public License. Nah, di Linux itu sendiri kita ada banyak ya sebenarnya Linux families, cuman ada dua nih yang sering apa ya, mungkin komunitasnya besar gitu ya, dan juga sering dipakai juga di industri ataupun di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada RHEL ya, atau Red Hat Enterprise Linux, dan juga ada Debian. Ini yang others, ini mungkin yang lainnya ya. Jadi kita akan bahas dua ini dulu aja, karena ini yang cukup besar juga gitu ya, dari komunitasnya, dari pengembangannya, dan juga yang lainnya. Nah, Linux kernel sendiri itu ada RHEL ya, Red Hat Enterprise Linux, dan juga Debian. Kalau misalkan di RHEL sendiri itu ada Fedora ya, dari Fedora muncul dua ya, yaitu CentOS dan juga Oracle Linux. Nah, kalau misalkan dari Debian sendiri, itu kita ada Ubuntu, ini server yang sering dipakai untuk server applications ya. Terus ada Kali Linux, ini biasanya dipakai untuk hacking purpose ya. Jadi dia adalah Linux kernel yang apa ya? Ketika kita nginstall, itu di dalamnya udah ada tools-tools untuk hacking, untuk forensik, dan juga yang lainnya. Dan ada Ubuntu juga. Nah, arsitektur Linux sendiri ya, di tengah itu ada hardware, ibaratnya kayak dia sebuah laptop yang memiliki RAM, CPU gitu ya. Terus ada peripheral, mungkin peripheral dari hardware yang lainnya. Kemudian apa ya, virtualisasi dari sebuah hardware. Jadi ibaratnya kayak kita bisa menggunakan fungsi-fungsi atau mungkin resource yang ada di hardware itu, dia menggunakan kernel. Jadi kernel itu intinya kayak memvirtualisasi dari hardware yang ada. Nah, kemudian biasanya di Linux itu sendiri sama dengan Windows, dia punya application ya, kayak misalkan application yang diinstal di Windows. Nah, dia berkomunikasi dengan kernel untuk menjalankan setiap aplikasi-aplikasinya. Nah, di antara kedua dari application dan juga kernel, ya nanti kita akan ketemu dengan syscall ya, applications memanggil kernel gitu ya untuk menjalankan aplikasinya, dan di tengah-tengahnya itu dia ada shell ya, atau intinya dia kayak semacam command line untuk berinteraksi dengan kernel itu sendiri. Dan ada utilitas lainnya di dalam Linux itu sendiri. Nah, ini kernel adalah inti dari sistem operasi berbasiskan Linux. Jadi fungsinya itu memvirtualisasi sumber daya perangkat keras komputer
untuk menyediakan sumber daya virtual bagi setiap proses. Kemudian ada sistem library. Jadi kalau misalkan di Linux itu ada library yang banyak banget ya di dalamnya. Jadi dia itu fungsi khususnya digunakan untuk mengimplementasikan fungsionalitas dari sistem operasi. Jadi misalkan library tertentu memiliki fungsionalitas tertentu dan masih banyak lagi. Shell ya, ini adalah sebuah interface untuk menjalankan fungsi dari kernelnya. Kemudian ada hardware, ini ada CPU, RAM ya, dan juga yang lainnya. Kalau misalkan untuk application atau sistem utilities itu menyediakan fungsionalitas OS ke user, ibaratnya kayak kita kan nggak mungkin ya kita langsung komunikasi ke OS gitu ya, nyuruh-nyuruh OS, pasti kan kita pakai sebuah applications. Nah, application itu yang menyediakan fungsionalitas dari OS-nya ke user. Nah, keuntungan Linux ya, yang pertama dia open source ya, kita bisa berkontribusi, kita bisa mengembangkan, kita bisa memakai Linux itu secara gratis. Yang kedua, relatif lebih aman dan tidak butuh antivirus. Ini relatif ya, walaupun sebenarnya kalau misalkan kita nanti lebih deep dive ke dalamnya, pasti kita akan temukan antara lain ya kayak malware gitu ya, virus, dan juga yang lainnya. Cuman ketika kita bandingkan dengan Windows, mungkin ya bisa dibilang saya bisa bilang kalau misalkan Linux lebih aman ya dibanding dengan Windows. Terus walaupun pada dasarnya ya kita bisa bisa aja gitu ya, bisa aja melakukan compromise atau ibaratnya kayak kita melakukan distribusi malware virus ke Linux itu sendiri. Cuman eh, bisa dibilang relatif lah gitu. Terus yang ketiga, performa tinggi dan juga stabilitasnya ya banyak digunakan untuk server aplikasi. Jadi mostly server-server yang menjalankan aplikasi di dunia saat ini itu menggunakan server Linux. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau misalkan perbedaan antara Linux dan juga Windows, Linux itu sendiri open source. Kalau Windows kan tentunya dia dari bawah Microsoft ya. Nah, kalau misalkan di Linux itu sendiri, kalau misalkan kita mau apa namanya, kita mau membedakan gitu ya. Misalkan kita membuat sebuah folder, di dalam sebuah folder ada folder, di dalam sebuah folder ada folder lagi gitu ya. Nah, itu membedakannya dengan forward slash. Nah, kalau misalkan di Windows dia menggunakan backslash. Ini yang membedakan ya antara keduanya. Kalau di Linux menyediakan banyak opsi security ya. Misalkan kayak firewall dan juga yang lainnya. Kalau misalkan di Windows biasanya ya kita bisa pakai antivirus yang dimiliki oleh third party atau mungkin antivirusnya dari Windows itu sendiri. Linux itu biasa digunakan untuk lingkungan server applications ya, terus lingkungan pentesting kalau misalkan pakai Debian kali Linux, terus ada juga mungkin Linux yang dipakai untuk yang lain. Nah, kalau Windows itu sendiri mungkin bisa dibilang kurang mendukung ya, walaupun sebenarnya bisa juga kalau misalkan kita pakai Burp Suite ya buat ngepentest web gitu ya. Itu juga bisa diinstal di Windows. Cuman dari lingkungannya memang Linux lebih mendukung ketika kita berbicara tentang pentesting. Linux itu sendiri itu susah ya kalau misalkan dioperasikan oleh orang awam karena kita akan sering pakai komen ya, komen-komen gitulah, intinya kayak script, bukan script sih, lebih ke komen perintah-perintah dari CLI. Nah, kalau misalkan Windows itu kan dia ada GUI-nya, Graphic User Interface. Graphical User Interface gitu ya. Jadi kita tinggal ngeklik jadi gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini pada dasarnya bisa juga gitu. Cuman ketika kita berkaitan dengan server application kita nggak bakal ketemu dengan desktop ya gitu ya. Berarti kayak GUI-nya pasti dia langsung terminal kayak semacam CLI gitu. Ya, yang selanjutnya kita akan membahas tentang Linux installations ya.